Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Nur Fauzi dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dari Universitas Balai Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewajiban hukum. Nah, langsung saja ke materinya ya. Yang pertama adalah lingkungan hukum yang berubah. Nah, di sini ada menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dijelaskan kontrak dengan klien. Nah, apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab atas kelahiran dan atau pelanggaran kontrak dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya. Nah, yang pertama itu adalah kesadaran para pemakaian pelaporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua adalah kesadaran yang meningkat di pihak Security dan Exchange Communication atau SEC, bukan SEC, maaf ya, atau SEC, atau mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga adalah kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Nah, yang keempat adalah kecenderungan masyarakat untuk meminta tuntutan dari pihak yang dirugikan siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban. Nah, sering disebut konsep kewajiban deep pocket. Nah, poin yang kelima adalah keputusan untuk menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus. Nah, akuntan publik mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar free contingency. Nah, itu. Nah, yang keenam adalah banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal. Karena itu sangat mahal ya, jadi jangan macam-macam dengan hukum. Dan publisitas yang merugikan, jadi itu sangat merugikan anak-anak yang telah melanggarkan hukum. Nah, yang ketujuh adalah kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta mengidentifikasikan masalah teknisi akuntansi dan auditing. Nah, yang kedua di sini saya akan membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Nah, yang pertama adalah kegagalan bisnis. Nah, terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persiapan yang tak terduga dalam industri itu. Nah, yang kedua adalah kegagalan audit. Nah, kegagalan audit ini adalah terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Nah, contohnya adalah kantor yang menegaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, seperti anak anak SMA disuruh mengaudit, tapi anak SMA itu tidak tahu apa-apa, jadi tidak tahu cara apa yang harus dilakukan si anak itu. Jadi harus harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah risiko audit. Kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saja yang material. Risiko audit tidak dapat direlakan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujiannya dan dasar kecurangan yang disembunyikan dengan sangat baik ya. Jadi dengan menyembunyikannya itu sangat baik, jadi tidak kelihatan sama orang lain. Nah, seorang auditor mungkin saja menanti seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah satu material akibat kecurangan. Nah, yang ketiga adalah konsep-konsep yang mempengaruhi kewajiban.
Nah, jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut seperti yang pertama yang saya jelaskan, yaitu adalah konsep orang bijak. Nah, ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan benar 100%. Nah, yang kedua adalah kewajiban atas tindakan pihak lain. Nah, para partner mungkin bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut UU keagenan. Nah, tiga kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan jika para spesialis yang dihubungi untuk menjadikan informasi teknis. Nah, jika seseorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, partnernya dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak ada komunikasi istimewa. Nah, menurut common law, nah, akuntansi publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Nah, diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Nah, syarat hukum berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik. Nah, syarat hukumnya itu sayang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Nah, seperti kelalaian biasa, kelalaian besar, dan penipuan konstruktif. Nah, yang ke satu adalah syarat-syaratnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah syarat-syarat berkaitan dengan hukum kontrak, yaitu seperti pelanggaran kontrak, manfaat pihak ketiga. Nah, yang kedua adalah syarat-syarat lain atau common law, UU statuer, kewajiban bersama dan tertentu atau kewajiban terpisah dan proporsional. Nah, yang keempat adalah ada sumber kewajiban hukum. Nah, ada 4 poin-poin di sini, yaitu yang pertama adalah kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, yang ketiga kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, yang keempat adalah kewajiban kriminal. Nah, yang kelima adalah kewajiban kepada klien. Nah, tanggung jawab auditor kepada klien dengan adanya klaim. Nah, yang pertama adalah poin-poinnya di sini saya sebutkan ada 4 ya. Yang pertama itu kegagalan menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati. Jadi tanggalnya harus ditentukan, harus tepat, dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, yang kedua adalah pembatasan proses audit yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah kegagalan menemukan kecurangan. Nah, hati-hati ya, Anda yang curang harus dihentikan segera. Nah, yang keempat adalah melanggar syarat audit kerahasiaan. Nah, selanjutnya adalah ada pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Nah, yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan jasa berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa kontrak yang bersyarat atau apapun dinyatakan secara jelas. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan kerja tanpa kelalaian kontribusi, ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Nah, di sini yang keenam yaitu respon profesi terhadap kewajiban hukum. Nah, AICPA atau AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum. Nah, yang pertama adalah di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menguji perlindungan dari proses pengadilan atau legitasi yang tidak terpuji. Nah, yang kedua adalah meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah mendidik para pemakai mengatasi batas-batas auditing. Di sini yang ketujuh adalah ada kewajiban khusus atau dalam kewajiban hukum. Nah, di sini poinnya ada 10 ya. Kalau saya kira yang pertama adanya riset dalam auditing, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor, penetapan standar dan peraturan, menetapkan persyaratan atau peer review, melawan tuntut hukum, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan, memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas, dan melobi perubahan UU. Oh, salah, ternyata ada 8 ya, saya hitung tadi.
Nah, yang kedelapan ada di sini adalah melindungi akuntan publik dan individual dari kewajiban hukum. Nah, seseorang auditor berpraktik juga dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Nah, beberapa dari yang umum itu adalah sebagai yang saya akan sebutkan poin-poinnya, yaitu hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas, memperkerjakan personil dan kompeten, dan melatih serta untuk mengawasi mereka secara layak, mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, memahami bisnis klien, mendokumentasikan pekerjaan yang layak, mengadakan asuransi yang memadai, mencari bantuan hukum, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas, mengungkapkan skeptisme operasional. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila Anda kurang paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.